supaya kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Makasih Tuhan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan dan hamba-Nya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau beserta. Terima kasih Tuhan. Maka buat
Bapa Surgawi, biarlah saat ini kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan dan kami terus mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan berfirman kepada kami lewat hamba-Mu, supaya kami Tuhan boleh semakin mengerti, semakin memahami pertolongan kami datang daripada Tuhan, dan kami boleh diubah, dibaharui, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu Tuhan, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang kami dengarlah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang datang dari ilham Roh Kudus, dan semua kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami sangat membutuhkannya. Haleluya. Yang siap mendengar firman-Mu katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Pengorbanan Kristus memberikan kepastian bagi kita. Kita bangga karena Tuhan kita pernah menjadi manusia, dan bahkan Ia memberikan nyawanya berkorban atas kita saudara, sehingga dosa-dosa yang seharusnya menimpa kita tidak ditanggungkan lagi kepada kita. Tapi kita boleh saat ini memiliki berkat Tuhan, memiliki kepastian karena apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca saudara, tetapi tidak langsung sekalian, tetapi kita baca nanti semua pasal ini. Kita bahas bagaimana Tuhan memberikan kepastian bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh kepastian. Dan kepastian itu memberikan ketenangan, kedamaian bagi kita. Kegelisahan timbul karena tidak ada kepastian. Dan dalam dunia tidak ada kepastian. Tapi kita bangga Kristus memberikan kepastian bagi kita. Kepastian yang pertama adalah bahwa Allah pasti memberkati kita dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Kita baca bersama-sama saudara dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman-Nya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia, perhatikan saudara, oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Perhatikan saudara, kita sekarang beroleh masuk di dalam kasih karunia Tuhan, untuk kita menikmati segala berkat-berkat Allah. Tuhan memberi jaminan bagi kita bahwa sekarang kita beroleh kasih karunia. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus Kristus telah memperdamaikan kita. Dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan oleh karena itu hari ini ketika kita terima Yesus, kita beroleh masuk dalam kasih karunia. Atau seganti dengan kasih karunia, kita boleh masuk dalam berkat Allah. Amin. Boleh masuk menikmati berkat-berkat Allah. Karena itu kepastian yang pertama, bahwa kita semua oleh karena pengorbanan Yesus Kristus masuk dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani dan terutama berkat rohani, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus
boleh tersenyum dan bersyukur kepadanya, bahkan bermegah saudara, karena kepastian yang pertama, mereka beroleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14 dikatakan di situ saudara, bahwa dahulu kita bukan umat Tuhan. Dahulu kita tidak memiliki pengharapan. Karena itulah ingat bahwa dahulu sebelum kamu menerima Yesus Kristus sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, kita bukan orang Yahudi ya. Kebanyakan kita di sini orang Batak saudara ya. Kita bukan orang Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, bahwa waktu itu artinya waktu kita belum terima Yesus, waktu Yesus belum mati di atas kayu salib, kita atau kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat apa saudara? Bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Sedih banget saudara. Karena kita bukan orang Israel, tidak disunat secara lahiriah, maka kita tidak mendapat bagian yang ditentukan dan tidak mendapat bagian yang dijanjikan itu. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu sebabnya saudaraku, mereka di luar Kristus hidupnya begitu merasakan hampa dan kosong. Karena apa? Tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Manusia harus memiliki Allah. Karena memang manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia, menjadi makhluk hidup ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Barulah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sehingga ketika manusia hidup tanpa alam dunia itu betapa mengerikan. Bagaikan ikan keluar dari air. Itu kehidupan yang sangat mengerikan saudara. Tetapi dengar saudara, dikatakan tadi dahulu kita tidak memiliki pengharapan, tidak ambil bagian dalam apa yang dijanjikan. Tetapi sekarang setelah kita menerima Kristus, kita beroleh Allah, kita diperdamaikan dengan Allah, kita boleh masuk dalam kasih karunia. Amin. Ini saudara kebanggaan kita. Karena itu pada tanggal 15 yang akan datang kita merayakan Paskah, pengorbanan Yesus Kristus. Harusnya kita begitu bangga dan bermegah. Karena apa yang pertama, pengorbanannya memberikan kepastian bahwa kita menikmati berkat Tuhan. Tuhan berkata, aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Lalu yang kedua, sebagai kepastian yang kedua adalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan Ia memakai semua hal untuk kebaikan kita. Ayat yang ketiga dikatakan saudaraku, sebab yang sangat penting, dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesesakan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa saudara. Ada jaminan saudara, karena apa? Yesus sudah mengalahkan musuh kita, yaitu dosa, yaitu iblis. Telah dihancurkan sehingga apa? Bahwa ada jaminan bahwa segala sesuatu akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saudara, bahkan dikatakan kita bermegah bukan hanya dalam pengharapan, tetapi bermegah juga dalam kesengsaraan saudara. Dalam kesengsaraan kita bermegah, dalam kesesakan kita bermegah. Apalagi saudara, banyak orang bermegah hanya ketika mereka menikmati kelegaan dan menikmati fasilitas,
menikmati semua apa yang kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, dan berkata, waduh, saya ini adalah orang yang beruntung. Tapi saudara dan saya, karena Kristus telah mati di atas kayu salib, maka ada jaminan penyertaannya, jaminan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita akan dipakainya untuk memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita bermegah dalam segala situasi. Amin. Itu perlu kita pahami, saudara. Dikatakan saudaraku dalam Roma pasal 8 ayat 18, dikatakan di situ bahwa kita juga bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan yang kita miliki, saudara, yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan bagi kita. Allah sedang memproses kita supaya kita sampai kepada rencananya, dan memang kita layak untuk menerima kemuliaan yang kekal yang sudah disiapkan Allah bagi kita. Dikatakan tadi dalam ayat yang 4 itu, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Jadi Tuhan sebenarnya pakai kesengsaraan apa? Supaya kita selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tidak mudah, tetapi karena Kristus sudah mati. Kalau tanpa Kristus, saudara, maka kita hanya dapat melihat hal-hal yang nampak ini. Kita hanya menaruh pengharapan dalam dunia ini yang tidak mungkin dapat kita harapkan. Sehingga orang hanya ada kekecewaan, ada keputusasaan, dan hidup mereka tanpa tujuan. Tapi kita hari ini punya kepastian bahwa apapun yang kita alami, kita tetap bermegah. Sebab Tuhan akan memakai segala sesuatunya untuk membawa kita kepada rencananya, agar kita boleh menerima kemuliaan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, saudara, kita lihat di situ dengan tegas Paulus berkata bahwa semua kesengsaraan, sebab penderitaan ringan. Perhatikan, saudara, Paulus selalu berkata apapun yang dialami, penganiayaan, pergumulan apapun, selalu dia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaannya, ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Allah pakai tadi segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kesengsaraan, penderitaan, Tuhan pakai untuk membawa kita, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ini. Haleluya. Ini perlu, saudara, supaya jangan langsung sedikit masalah langsung bersungut, saudara. Ya. Dikatakan Ibu Gembala tadi, saudara, kami melayani, saudara, hujan luar biasa. Saya tahu bahwa memang ketika kita menghardik iblis tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita sudah ada dalam Kristus, kemenangan selalu ada pada kita. Serangan balik selalu ada, saudara. Tadi malam tiba-tiba saya seperti nggak bisa napas, saudara. Saya bangkit tiba-tiba, seolah-olah nggak bisa napas, sampai bukan malah katakan kenapa. Saya tahu, saudara, bahwa iblis tidak pernah diam. Tetapi satu hal yang pasti, semua yang kita alami, Tuhan akan pakai untuk kebaikan kita. Amin. Ya, karena dikatakan, saudara, itu saya dikatakan oleh istri daripada jemaat, jemaat itu, saudara, dikatakan begini. Saya baru ketemu dengan orang yang pelihara begu gancang. Saya nggak tahu apa ada begu gancang hari ini, saudara. Dan itu ketika saya ketemu ngomong-ngomong dengan dia, lalu saya masuk ke rumah dan banyak hal-hal yang aneh-aneh. Saya katakan tidak boleh kita percaya kepada begu gancang. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa santet itu ada, kuasa kegelapan itu ada, roh jahat itu ada. Itu realitas, itu nyata, itu ada, saudara. Dan Yesus pun juga berkata bahwa roh jahat itu ada. Dia usir roh jahat. Ketika Musa melemparkan tongkat, berubah menjadi ular, ada juga di sana orang-orang yang ahli-ahli jampi melemparkan sama, saudara. Tetapi dengar, roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang ada.
Tuhan katakan kita pemenang bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Kristus Tuhan kita. Dan bahkan saudara, ketika begitu banyak kesengsaraan, penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus, Alkitab berkata dengan tegas, itu dipakai Tuhan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Jangan kita langsung menjadi orang yang begitu gampang kecewa, bersungut-sungut, apalagi berputus asa. Karena kepastian yang kedua, Tuhan itu ada bersama kita dan memakai segala sesuatu untuk membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kepastian yang ketiga, saudara, pengorbanan Yesus Kristus memberikan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Tuhan itu mau mati, saudara, di atas kayu salib? Apa sebenarnya yang Tuhan cari? Tapi itulah kasih. Kasih itu bukan untung ruginya, tapi kasih itu adalah sebuah perasaan, sebuah yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah berpikir tentang untung rugi dalam sebuah tindakan kita. Tetapi kasih itu selalu berpikir, bagaimana saya dapat melakukan sesuatu bagi yang kukasihi, untuk dapat dia boleh menikmati kebaikan dalam hidupnya. Saudara, itu yang dapat saya bisa bayangkan, bagaimana Kristus, saudara, mau mati untuk kita, berkorban bagi kita, tersalib untuk kita, menangis untuk kita, saudara, kesakitan untuk kita. Supaya apa? Supaya Dia memberi kepastian dalam hidup kita. Kepastian yang ketiga, kita memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Dunia ini selalu mengecewakan. Jemaat kami hari di Pelukar mengatakan, semua bisa mengecewakan. Jangan pernah berharap. Jangan berharap kepada anak, tidak berharap kepada siapapun, karena semua bisa mengecewakan. Hanya satu pribadi yang berjanji, yang tidak akan pernah mengecewakan. Namanya Yesus. Karena ketika Ia berjanji pasti digenapi, saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan di situ, Allah tidak layak menggenapi janjinya, saudara. Tetapi kalaupun ada keterlambatan menurut pandangan kita, itu sebenarnya Tuhan sedang siapkan bagi kita supaya kita siap menerima berkat yang berlimpah itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, perhatikan, banyak memang orang berkata, kok Tuhan belum menggenapi janjinya? Kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan belum datang kali yang kedua? Ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dengar, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki apa, saudara? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, ketika kita menganggap bahwa Tuhan terlambat untuk menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan terlambat, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya penggenapan janji itu, jawaban doa yang diberikan itu akan membuat kita masuk dalam kemuliaan yang kekal, menerima keselamatan yang abadi. Amin. Jadi jangan dikit-dikit, aduh Tuhan kok belum dengar doa saya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, tugas kita tidak perlu bertanya kapan Tuhan menjawab doa, karena itu adalah tugas Tuhan. Dia tahu kapan waktunya yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah kita datang berseru-seru kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji Ia akan menggenapi. Dalam ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Ada kasih Allah yang membuat kita mampu. Kenapa jemaat yang mula-mula dia tetap bersuka cita?
menantikan pengharapan itu, menantikan keselamatan, kemuliaan yang abadi itu, jawabannya adalah ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan terus dalam hati kita dikurniakan kepada kita, memampukan kita menantikan janji Allah, dan Allah yang berjanji tidak lalai akan janjinya. Haleluya. Dalam Matius pasal 5:18 dikatakan, Tuhan menggenapi janjinya. Sebelum semuanya digenapi, tidak satu iota pun, tidak satu titik pun itu bisa berubah. Karena aku berkata, kata Yesus, saudara. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum apa, saudara? Semuanya itu terjadi. Semuanya itu digenapi. Jadi apa yang keluar dari bibir mulut Allah, semua pasti digenapi. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Sekali lagi kepastian yang ketiga, bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak akan mengecewakan. Maka sebab itu berharaplah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Menurut tanda-tanda lahiriah tidak mungkin lagi digenapi janji itu, tapi apa? Allah yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ternyata ketika menurut manusia tidak mungkin lagi digenapi janji itu, Tuhan sanggup melakukan mukjizat, membuat Abraham dan bahkan Sarah, saudara, tertawa, sehingga disebutlah anaknya Ishak, artinya tertawa, bersuka cita. Jadi kalau hari ini janji Tuhan belum digenapi atau janji Tuhan terasa, kalimat tadi dianggap banyak orang terlambat, itu Tuhan siapkan bagi kita supaya kita lebih luas lagi atau lebih lebar lagi tertawa kita, sukacita kita, di mana Tuhan pasti menggenapi janjinya. Karena Yesus berkata, satu iota, satu titik pun tidak akan diubah sebelum semua digenapi. Dan kepastian yang keempat ialah kita pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Haleluya. Ini tujuan akhir kita, saudara. Kita pasti diselamatkan. Teologi GBI berkata begini, saudara. Bukan teologi Calvinis. Teologi GBI berkata begini. Sekali selamat, kita tetap selamat selama kita ada dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah, kita pasti selamat selama kita masih mau dalam Kristus. Yang membuat keselamatan hilang adalah ketika kita keluar. Dan saya percaya tidak seorang pun yang mau keluar dari Kristus. Amin. Itu sebabnya ketika kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Supaya jangan sampai kita terlalu lama keluar, saudaraku. Karena Alkitab berkata musuh kita itu keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya siapa, saudara? Yaitu orang yang keluar dari perlindungan Allah. Perlindungan Tuhan itu akan menjamin keselamatan kita selama kita ada dalam Kristus. Itu yang perlu kita paham. Selama kita dalam Kristus, kita pasti selamat. Jadi boleh kita tersenyum. Mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi itu bukan membatalkan keselamatan. Selama kita mau kembali kepada Kristus. Kalau saya katakan anak yang terhilang itu, saudara, ketika dia kembali kepada bapaknya tidak mengingat dengan dosa, dia memeluknya, saudara, memahkotainya kembali, memberikan baju kemuliaan baginya. Jadi selama kita dalam Kristus, kita pasti selamat. Perhatikan dalam ayat ke-8, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan, saudara? Kapan Kristus mati untuk kita, saudara? Ketika kita masih, haleluya, Kristus mati bukan ketika kita sudah benar. Kristus mati bukan ketika kita orang baik, tapi Kristus mati ketika kita masih orang berdosa. Ketika kita masih memberontak, Kristus telah mati untuk kita, saudara. Ayat yang selanjutnya, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Haleluya.
Apa saudara, sama-sama 2, 3 ya? Kita pasti akan diselamatkan dari murka. Haleluya. Ini kebanggaan saya kepada Tuhan, bahwa Dia mati bagiku bukan ketika aku sudah datang kepadanya, bukan ketika aku sudah menjadi orang yang benar, orang yang baik, tapi Ia mati bagi saya ketika saya masih orang berdosa. Bukan aku yang memilih Dia, tapi Dialah yang memilih aku. Kalau Dia sudah mati bagiku ketika aku orang berdosa, lebih-lebih sekarang setelah aku dalam Kristus, setelah aku menerima Dia, setelah aku dibenarkan, maka pasti aku akan diselamatkan dari murka Allah. Ini dasarnya, makanya keselamatan itu pasti. Dalam ayat yang tersebut dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, perhatikan, karena masih seteru, karena masih bermusuhan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kembali saudara, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Masih ada ragu keselamatan di sini? Saudara, selama kita dalam Kristus, kita pasti diselamatkan. Yang dapat membatalkan keselamatan itu ketika kita keluar daripada Kristus dan berkata, aku tidak butuh lagi Tuhan, aku jijik melihat darah Yesus. Itulah yang melepaskan kita dari keselamatan. Tapi selama kita ada dalam Kristus, mungkin kita jatuh bangun, saudara, karena kelemahan tubuh kita, kelemahan fisik kita, saudara. Allah tetap mau menerima kita, mengampuni segala dosa kita. Karena saya tahu jatuh dalam dosa itu tidak menyenangkan. Namanya jatuh. Tidak seorang pun yang jatuh, tapi banyak hal yang membuat orang bisa jatuh. Karena itu jangan pernah menghakimi orang yang pernah jatuh dalam dosa. Doakan dia supaya dia kembali kepada Kristus. Karena apa, sekali lagi, keselamatan yang tidak hilang selama kita ada dalam Kristus. 4 hal ini saat ini saya sampaikan kepastian bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Kita pasti menerima berkat Allah. Amin. Kita pasti menerima berkat Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita pasti dalam penyertaan Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Dan yang ketiga, bahwa kita memiliki kepastian, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Serta yang keempat, bahwa kita pasti diselamatkan. Setiap bulan kita adakan perjamuan kudus ini. Saya ingin supaya kita diingatkan semua, setiap kita melakukan perjamuan kudus, berarti kita memiliki kepastian keselamatan. Amin. Kita pasti diselamatkan. Sekali selamat, kita tetap selamat selama kita dalam Kristus. Jangan titik ya. Jangan sekali selamat tetap selamat, tidak. Sekali selamat, kita akan tetap selamat selama kita ada dalam Kristus. Karena itu hari ini kita dalam Kristus, dan selamanya kita dalam Kristus sampai kepada kedatangan yang kedua, kita pasti selamat. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami akan terus bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah dahsyat, hebat dan luar biasa. Dan biarlah hati kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sepanjang minggu ini hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan, agar terus bersorak bagi Tuhan, bersyukur bagimu Tuhan, tetap mempercayai bahwa di dalam Kristus ada kepastian, kematian-Mu menjadi jaminan bagi kami, bahwa kami pasti diberkati, bahwa firman-Mu pasti digenapi, janji-Mu tidak ada yang mengecewakan. Terima kasih Bapa, pasti kami diselamatkan dari murka Allah. Terima kasih, terpujilah Engkau. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam ibadah kami. Kami boleh merasakan betapa Tuhan hebat dan ada di tengah-tengah kami, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini semua persembahan yang sudah kami beri, terima menjadi rupa yang harum di hadapan. Oleh tangan-tangan semua memberi, menerima kembali berlipat ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua pelayan-pelayan yang melayani,
jerih payah mereka tidak sia-sia. Engkau semakin pakai, semakin urapi, agar semua pelayan-pelayan-Mu boleh Tuhan makin hari semakin menikmati hadirat Tuhan dan pengurapan baru atas mereka. Semua kami yang hadir saat ini, usaha pekerjaan kami diberkati. Terima kasih Bapa, yang tidak dapat hadir, jika mereka sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang bawalah berkat Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Diberkati usaha dan pekerjaan, ekonomi akan terus naik, sehingga engkau tidak akan berkekurangan tetapi berkelimpahan. Tuhan akan terus menjaga keluargamu, ada damai, ada sukacita, keharmonisan, anak cucu maupun perkasa di bumi. Tuhan melindungi engkau dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan berikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetaplah layani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan Persekutuan Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok selama-lamanya. Amin.